Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di Ramadan kali ini Allah menjadikan kita salah satu di antaranya yang bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan kita berharap semoga kita masih bisa bertemu bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang berikutnya. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau yang melalui mereka alhamdulillah kita bisa mengenal Islam, kita bisa merasakan nikmatnya beribadah dan bersama di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di bulan suci Ramadan ini. Ikhwati fillah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini alhamdulillah selain kita diberikan peluang untuk kemudian memaksimalkan ibadah kepada Allah, dan tentu kita berharap bisa memaksimalkan ibadah dan berharap bisa mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga di bulan suci Ramadan ini, Bapak sekalian, Ibu sekalian dirahmati Allah, peluang bagi kita bermuhasabah, peluang bagi kita mengintrospeksi diri dari perbuatan-perbuatan kita di hari-hari yang lalu, di bulan-bulan yang lalu, atau di tahun-tahun yang lalu. Salah satu introspeksi diri yang paling mujarab, paling baik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan banyak bertaubat. Dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, mengapa kita perlu bertobat dan terus mendawamkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah sendiri yang memerintahkan kepada kita. Allah sendiri yang menyampaikan kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa bertobat kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat yang ke-31. Allah katakan, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mendapat keberuntungan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kebiasaan bertobat adalah kebiasaannya orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang ingin mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat, maka senantiasa mereka bermuhasabah dengan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan cirinya orang-orang yang bertakwa. Bukan kalau Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang dia perbuat untuk hari esok. Ikhwati fillah, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu mengintrospeksi diri, akan selalu mengingat, melihat apa yang telah dia lakukan untuk persiapannya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah selanjutnya di ayat yang selanjutnya, atau di potongan ayat yang selanjutnya, "Wattaqullah," dan bertakwalah kalian kepada Allah. "Innallaha khabirum bima ta'malun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha teliti terhadap apa yang kalian lakukan. Maka ikhwati fillah, di momen Ramadan kali ini mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita, dan juga jangan lupa untuk mendawamkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba yang ketika keluar dari Ramadan ini menjadi hamba yang diampuni seluruh dosa-dosa kita insyaallah. Kata para ulama ikhwati fillah, setidaknya ada 3 atau ada 4 golongan orang-orang yang bertaubat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan pada kesempatan ini. Kata para ulama, yang pertama adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas dia istiqomah dengan pertobatan tersebut sampai datang kematiannya. Dia taat kepada perintah Allah, dia meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan dia menilai, selalu menghisap dirinya, mengingat-ingat perbuatannya, dan kemudian menjadi orang yang takut jika kemudian terjatuh kepada maksiat yang berulang kali. Maka kata para ulama, orang-orang yang seperti ini dikatakan sebagai nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang
Sesungguhnya orang-orang seperti ini ketika bertaubat, inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-18, Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang semurni-murninya adalah mereka yang mengakui kesalahannya dan mengikuti kesalahan tersebut dengan kemudian tidak lagi mengulanginya dan kemudian melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya sampai kemudian datang kematian. Sehingga kemudian kata para ulama, hamba yang seperti ini dikatakan sebagai nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang mereka kemudian selalu mawas, selalu memperhatikan perbuatannya. Kemudian kata para ulama, yang kedua, golongan kedua, orang-orang yang bertaubat, yang ketika mereka melakukan maksiat, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berupaya melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tanpa sengaja masih terjatuh pada dosa-dosa kecil. Dan ketika mereka melakukan dosa kecil tersebut, mereka kemudian mencela dirinya dan merasa menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, golongan seperti ini mereka adalah nafsul lawwamah. Mereka adalah orang yang menyesali setiap perbuatannya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat yang ke-30, Allah katakan, "Alladzina yajtanabuna kaba'irul itsmi wal fawahisha illal lamam, innallaha wasi'ul maghfirah." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ketika berupaya untuk meninggalkan dosa besar dan meninggalkan perbuatan keji, akan tetapi mereka masih terjatuh pada dosa-dosa kecil, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya rahmat Allah, ampunan Allah sangat luas. Maka orang-orang seperti ini diberikan kesempatan, bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketika mereka melakukan kesalahan, mereka gelisah, mereka takut, dan bahkan selalu berupaya untuk kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wasi'ul maghfirah, sesungguhnya rahmat Allah sangat luas bagi orang-orang yang seperti ini. Maka ikhwati fillah, jangan pernah berhenti untuk terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim." Orang-orang yang bertakwa itu, kata Allah Subhanahu wa taala, cirinya salah satunya adalah ketika mereka jatuh pada kemaksiatan, ya, berbuat keji atau bahkan menzalimi diri mereka sendiri, mereka kemudian langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini, kata Allah, fastaghfiru lidzunubihim. Kata Allah, fastaghfiru lidzunubihim. Allah akan mengampuni dosa-dosanya insyaallah. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata para ulama, orang-orang yang kemudian bertaubat dan berupaya untuk meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, akan tetapi di hari yang lain dia kemudian kembali bermaksiat. Dia kemudian kembali melakukan kesalahan tersebut. Karena kenapa? Kata para ulama, karena dia tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya. Kata para ulama, golongan yang ketiga ini sebenarnya mereka telah berupaya untuk bertobat, berupaya untuk meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Akan tetapi mereka tidak berupaya meninggalkan sebab-sebabnya. Akan tetapi mereka tidak berupaya berazam untuk meninggalkan sebab-sebabnya. Sebagaimana para pezina yang kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya mereka telah diampuni, akan tetapi mereka masih berteman dengan orang-orang pezina. Mereka masih bekerja di lingkungan pezina, sehingga kemudian dia kembali lagi bermaksiat. Maka kata para ulama, obat orang seperti ini harusnya berupaya meninggalkan sebab-sebabnya. Kata para ulama, orang seperti ini dikatakan nafsul mas'ulah. Nafsul mas'ulah, orang yang menggabungkan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat yang ke-102. Allah katakan, wa akharuna tarafu bidunubihim khalatu amalan shalihan wa akharu sayyi'a asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ada orang-orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka mencampurkan amalan soleh dan kemudian amalan yang batil atau perbuatan yang buruk. Kata Allah Subhanahu wa taala, semoga mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga taubat mereka diterima, dan sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Level yang keempat, kata para ulama, orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tobatnya hanya sementara dan kemudian dia kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mencintai kemaksiatan tersebut karena dia selalu bermain dengan hawa nafsu,
karena dia kemudian tidak memperhatikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama ini dikategorikan sebagai nafsul ammarah, nafsu yang selalu mengarahkan dirinya untuk berbuat jahat. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat yang ke-53, Allah katakan, "Wa ma ubarri'u nafsi." Ketika Yusuf mengatakan kepada Allah, mengatakan kepada masyarakat pada waktu itu, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratu bisu' illa man rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Kata Yusuf sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Sungguh aku tidak menyatakan aku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu akan selalu mengarahkan pada perbuatan jahat, kecuali nafsu yang kemudian diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya rahmat Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Maka ikhwati fillah, di mana posisi kita ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Posisi kita adalah harusnya yang pertama, yang di mana ketika mereka bertobat, taubatan nasuha, berupaya untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut dan kemudian memperbaiki dengan amalan-amalan soleh, dan kemudian meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang suka bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu bertobat, selalu mengakui kesalahannya, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang selalu membiasakan diri bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah SAW setiap hari tidak kurang dari 100 kali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan beristighfar tidak kurang dari 70 kali sehari semalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian menjadikan Ramadan ini Ramadan yang menyebabkan semua dosa dan maksiat kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.